Ini punya Papi Ai. Yaps. Iya, kalau lagi ngobrol-ngobrol gitu kan, iya nih Papi Ai kerja di sini. Papi Ai, Anda aja dong yang diomongin, kenapa Papi Ai-nya Papi Ai-nya diomongin gitu kan. Iya. Ngebuat sedikit kita emosi gitu, tapi kita lihat di sini back to the game lagi. Orang yang nggak punya papi gimana? Iya, wait, nggak tahu guys. Nggak bisa dipamerin. Bukan aku Mas Adip ya. Iya, ya, maksudnya nggak punya ada nama hewan namanya papi. Papi. Ya, kan bahasa Inggrisnya gugup, anak gugup. Anak gugup papi, ya kan? betul. Nah, Papinya nggak punya ayah. pro gitu player kan. mencuci tangan selalu. Saya pro player mencuci tangan nih. Oke. Jadi bisa gocek-gocek ya. Oke. Ya, di sini mari kita lihat untuk dari kedua jungle nih bakal farming dari area bawah dulu. Apakah mereka bakal memperebutkan untuk secure dari arah Dark Slayer yang pertama ini? Ya. Atau nggak bisa jadi mereka udahlah gua nggak mau ngambil resiko dulu, mendingan gua ke bawah baik itu dari GNT atau e-sport. Jadi trading aja kata dia. Tapi menurut gua lebih asik kalau misalnya mereka nunggu cari momen salah satu. Apalagi lu punya dari Hurt, lu punya dari Jason FKT pakai Anes ada kita juga coba dimasukin oleh seorang FJ Tako di sana. Tapi Tako jangan terlalu depan juga dong bos meskipun Anda tebal gitu kan. Waduh, Ki ulti makanya goyang kantor Garena katanya. Kan yang bikin goyang tuh mountain shakernya, skill Iya. duanya Ki gitu kan. Iya. Memang di sana mountain shaker Betul kan. kok, ada Ci-nya yang difokuskan. Ki-nya, kenapa Ki yang difokuskan? Iya. Gitu kan ultinya Dragon Spin bukan mountain Betul. shaker. Bentar lagi otaknya traveling semua dari live challenger sih kalau misalnya kita bahas ini ya. Iya. Rambling aktif, kan tuh wibu tuh nonton Attack on Titan pasti. Oke, kita bakalan langsung berlanjut lagi dengan Shuriken Toss di sana bakalan langsung memberikan beberapa upaya damage output yang lumayan oke dari seorang DIY. Namun ada 3 player yang bersiap bakalan lakukan roaming menuju ke bagian bottom lane, William. Ya betul banget, tapi kita lihat juga tim dari Enko Esport juga bakal coba tipis-tipis untuk coba nge-secure 4 orang udah berada di daerah bawah meskipun yang harus pulang, kita lihat juga FT juga bakal coba ngambil. Tapi kita juga connect ke 4 player dari tim Enko Esport sendiri harus tertumbang. 2 player sekaligus tidak tanggung-tanggung, bahkan Keito masih sangat tapsu kepada Tako dan Tako pun harus cukup usia melanjutkan kematiannya dari seorang Willboy dan juga seorang Kukonya di sana nih. Nice assist, crowd control menuju ke 4 player di sana, gimana nggak nice gitu kan untuk tim Hearts GGNT. Entry early game yang baik untuk mereka. Mereka memiliki 1300 gold ahead. Padahal ini baru kontes pertama. Kalau misalkan mereka selalu nge-repeat itu menuju ke 4 kontes secara bersamaan karena kan 2 Abyssal, 2 ada player gitu kan. Oh, Bone Caver langsung dibuka menuju ke bagian seorang FG di sana, cuman sayangnya dengan combo masih bisa cabut ke belakang dan ada Darkness Pulse yang bisa menyetrum beberapa player dari tim Encore Esport dan mereka harus lebih paham betul dari segi positioning karena masih ada ultimate Keito lagi. Nah betul banget, tapi di sini memang menurut gua Encore Esport jangan terlalu rotasinya hanya sendiri 2 orang gitu ya, itu benar berbahaya. Tapi kita lihat seorang FG juga bakal langsung ngelok gitu aja karena takut tadi lihat terjadi perpecahan di sana dan juga karena depan harus terkena poin itu harus meninggal terlebih dahulu. Seorang Jarboy di backup di match seorang dari Hearts Hound di sana nih. Iya, ini kira-kira diajarin apa enggak nih ya untuk main Fennec nih, karena kan banyak yang nanya-nanya nih kayak waduh diajarin nih kayak nih yang tadi. Iya, karena yang tadi kalah pakai 2 archer. Iya. Sama lagi archernya gitu Sama kan. lagi archernya gitu kan. Kalau misalkan archernya 1 Yorn mungkin oke lah. Oke. Ini kan archernya power pick nih. Betul. Maaf gitu ya. Kalau Beda cerita. Kalau ini sih power pick sih menurut gua oke banget. Ini archer power pick juga dan bahkan mereka punya 2 power pick lain, yaitu adalah seorang Lorion dan juga Jester di sana dari Anetnya, dan bahkan mereka skill jarak jauh. Jadi mereka punya potensi ngepok dulu baru mereka fight. Mungkin seperti itu skema terbaik untuk tim Hearts GGNT. Iya betul banget, apalagi open war sih menurut gue dari tim GGNT juga enak ya, lu punya FJ. Contoh kayak tadi FJ open war langsung di backup sama ulti Serenite dari Lorion. Tapi kita lihat juga dari orang-orang yang gak mau ambil resiko juga karena memang berbahaya juga. Tapi lihat juga Serenite juga bakal di-connect gitu aja tapi di dodge karena memang terlalu jauh ulti dari Keito. Willboy masih di belakang loh, tapi kita juga seorang dari 12 Desember juga ngacak-ngacaknya depan. Tako juga mau coba mengejar seorang Keito tapi terlalu out of range di sana nih Vizca. Betul, dan Encore Sports nampaknya mereka bakalan mencoba untuk melakukan upaya split terlebih dahulu. Ada 1 secret yang dihempaskan menuju ke bagian seorang Tako, namun sayangnya Jarboy dan juga tuh mereka nggak boleh terlalu overextend karena masih ada banyak sekali kesempatan untuk melakukan upaya secure menuju ke bagian Dark Slayer. Namun Dark Slayer akhirnya dan secara baik sekali oleh mereka karena 4 player nge-press langsung menuju ke bagian DST nih. Ya betul banget, di sini bener sih, gue udah setuju banget mereka nge-group gini dari NC sendiri. Tapi kita lihat juga Pocen majuin lagi, kayak itu juga bakal keluar juga Bone Shaver seorang Errol. Tapi kita lihat FJ di sana masih mencoba ngamuk juga ke depan Emily-nya meskipun udah terjadi FK di sana. Tapi lagi Errol langsung lu buang ke belakang, tapi Tako tidak bisa escape dari 4 player
tim dari GGNT dan harus meninggal langsung Willboy dan juga Taco di sana Fiska. Itu dia cara bermain Fennec yang benar, nampaknya 3-0 udah berhasil diamankan kali ini William. Kalau misalkan kita ngeliat game yang sebelumnya ya kan agak sedikit sulit karena memang Fennec-nya kosong, enggak 1-7 kalau nggak salah tadi, karena memang lumayan ngefit di awal-awalnya udah 1-2 gitu kan, dan Fennec-nya nggak bisa dapetin winning condition yang oke. Dan untuk saat ini mereka punya winning condition early, bahkan sampai late game pun mereka masih aman. Kenapa? Karena mereka di sini mereka punya scaling hero banyak banget, Kaito, Jester, bahkan di sini masuk scaling hero juga menuju bagian late game. Berarti 3 hero late game, 2 hero early. Hound dan juga FG harus punya rotasi secara berbarengan terus karena ini adalah dongkrakan damage dan juga badan untuk mereka dari tim Hearts GGNT. Ya, dan ini mendukung banget untuk Hound pakai Fennec karena kenapa yang tadi lo bilang gue setuju banget nih, kalau di sini juga yang open juga ada FG bisa di backup juga Manchester FKT, jadi kewalahan banget buat Encore Esports buat rotasi gue harus kemana nih, gue harus hati-hati sama Starry Night ya. Kalau gue dapet Starry Night di backup sama Hound, tapi kita juga bawa tem lane-nya bakal langsung di push gitu aja. Player kedua juga udah gak bakal bisa di backup oleh seorang Yenanya karena memang udah bakal hancur juga sama DIY pun sekarang sudah menuju ke 3,7k gitu ya, meskipun yang paling kaya masih dipimpin oleh seorang Fennec nih Fiska. Itu dia, memang ya Fennec di awal-awal bakalan kaya terus menerus, apalagi dia makan terus gitu kan dari segi point kill, dari segi tower dan juga bahkan dari segi kontes objektif di sana bakalan diamankan sama mereka. Dan bahkan GGNT kali ini bakalan kedatangan beberapa tamu karena memang ada satu alarmer yang bakalan dikeluarkan dan ternyata Hound gak bisa follow up, Tuko pun gak bisa pulang walaupun ada penggunaan satu wall di sana, tapi Kunai Blade gak mengenai siapa-siapa. Taco bisa mengurung satu player tapi sayangnya sangat amat baik follow up dengan penggunaan satu Darkness Pulse dari Strum dengan penggunaan His What I Think berpindah juga dari seorang Kaito, dan ada Iron Body dari seorang 29 karena masuk menuju ke bagian mode full moon ya, berubah menjadi half langsung di instant kill karena gak ada reduksi damage lagi. Wow, langsung di AC gitu aja seperti Fiska. Tadi memang di sini menurut gua Kaito barbar banget, dan Kaito tahu, nggak maksudnya gini, dalam artian tuh Kaito tuh udah kalkulasi. Kaito maju, dia langsung buang flicker juga ke arah depan karena dia tahu ada Fennec yang bentar lagi datang bakal backup dia. Dan dia udah kalkulasi juga Here's What I Think gua tuh seberapa besarnya damage yang bakal masuk ke tim dari Encore Esports. Dan tadi ngacak-ngacak banget, lihat kan tadi dari Lorion sendiri ngejar 3 player, sedangkan di belakang dia nggak bisa balik juga. Depan gue ada Lorion lagi fight, gue juga udah dipotong di proximity GGNT, dan itu menurut gue merepotkan sekali untuk Encore Esports ini, apalagi ke arah mid game-nya sudah semakin berat, mapnya juga udah semakin dikuasai, karena memang kalau misalnya mereka udah menguasai mapnya dari GGNT, Encore Esports bakal berat banget. Iya, menit 7 udah loh. 5 towernya lah. Ini baru the real Fennec early game yang bisa dibilang memonopoli semua lane, semua objektif, dan bahkan mereka hanya kehilangan satu objektif aja, yaitu ada Dark Player yang memang di awal-awalnya itu kan dipepet nih, kalau nggak salah tadi FJ yang ada di atas itu dipepet 4 player. Jadi zoning outnya udah pasti ke Encore dong, dan Encore udah pasti bakal dapetin DSC, udah di situ doang. Abis itu semua objektifnya dikuasai sama Hearts GGNT, dan bahkan mereka bakalan berpotensi untuk mendapatkan net Dark Player-nya di 10 detik terakhir ini nih kayaknya. Betul banget, karena memang tadi momennya pas banget sih, untungnya Kaito juga Serena juga nggak CD. Dan memang di sini kita lihat sikonnya dari top lane juga udah semakin terpressure mau nggak mau dari kelima player Encore Esports sendiri, behind dulu, santai dulu sambil tunggu vision dari seorang omennya di sana. Tapi kita lihat juga ini finish player mid 8 ini bakal dapetin free gitu aja. Di sini menurut gue bener-bener dimiskinin banget dari Encore Esports. Iya, ini dia Al-Miskino. Walaupun di sini nggak ada si Arab yang main. Iya, nih banget ya. Arab di game yang ketiga nanti mungkin bakalan main, tapi sayangnya Encore Esports akan menerima satu objektif kontes lagi kayaknya nih Will ya. Udah sekitaran 2 bar yang hilang, DIY nge-peel terus menerus, dan ada yang nyetrum di sana. Sayangnya dari tim Encore Esports belum melakukan upaya objektif bagian sana. Ayo tarik GGNT tarik. Jangan dikasih ke Encore kayaknya di bapak. Ada satu chain hammer yang dibuka di sana. Contested kah atau belum? Karena ada satu player yang mencoba untuk dikurung begitu saja dengan penggunaan satu death embrace yang sangat amat baik sekali. Dan dari belakang di sini ada seorang FG masuk menuju ke bagian seorang Willboy. Hurricane Wall dibuka dan langsung menjadi bayaran kembali. 2 player tim Encore Esports ditukar dengan satu Holy Dragon. 3 player aktif dengan buffnya. Namun sayangnya mereka kehilangan 2. Dan ada satu player yang nyasar nggak dikasih pulang. Berarti ini Hearts GGNT bisa nge-push di mid-nya dong. Ya betul banget, karena memang udah dikasih pulang juga, cuma ada 2 orang doang. Misalnya ngomong Payete juga mereka bisa fokus ke ground, kita lagi lihat ya versi bisa bakal langsung kena oleh gitu aja. Udah harus dipulangkan juga untuk seperti itu, harus tertumbang di back, sangat sakit sekali, dan harus back juga seorang Kaito karena takutnya terciduk oleh Jarboy juga dan terpotong mas di sana. Tapi tadi juga bawahnya juga Freeze Slayer juga bakal top up gitu aja. Tapi di sini kita lihat Taco mencoba proxy, udah juga bakal keluarin oleh seorang Taco untuk lock FJ biar nggak bisa ngejar dia player Encore Esports sendiri. Tapi di sana FJ tetap masih sangat tebal nih Fiska. Betul, top lane-nya dijalankan semua lane, 2 lane, mid dan juga top dari seorang Hound mencoba untuk memaksimalkan timing mereka secara cepat, dan bahkan Uriel Sprint juga udah dibuat. Padahal ya
Kenapa Hyuga Edge aja nggak dibuat? Iya. Menurut gua Hyuga Edge dulu sih baru Ya real sih. harusnya. Iya. Ya, mungkin dia udah lebih ke respect aja lah. Gue lebih respect Iya, musuhnya atau, aja. atau karena main memang dia udah barbar. positif untuk Ya. mendapatkan positioningnya secara mantep gitu ya. Karena Betul. kalau misalkan kita pakai Hyuga Edge kan berarti kita insecure sama fleksibilitasnya musuh gitu kan. Betul. Karena kalau misalkan kita pede kita nggak bakal bikin Hyuga Edge. Ya, betul. Dan memang gue lihat gameplay dari lo DIY, Hound gitu ya, yang dua-duanya Archer di sini, mereka menurut gue memiliki kalkulasinya yang bagus dan mereka juga percaya teman banget ya, kayak lu maju Lorion dan Lorionnya langsung maju gitu aja, langsung di backup juga gitu kan, tadi contohnya sama Phoenix-nya juga, tapi kita lihat juga bakal dipok tipis-tipis. Nah ini bahayanya kalau misalnya menurut gua, kalau dari Encore Esport mau menangin ini war, ya udah setidaknya kalau misalnya lu gak bisa kuasain Bass buat nge-trap, mau gak mau udah pok tipis-tipis manfaatin dari Willboy sendiri. Soalnya kalau lu langsung fight to fight 5 versus 5, kemungkinan besar dia acak-acak menjadi STRFKT, sia-sia sih menurut gua. Acak-acak gaming dari tim Hearts GGNT, apalagi Jester yang kita tahu sendiri sebagai frontline, dia masih punya sisi yang lumayan oke, dan bahkan dia bisa membubarkan, dan ada satu Demon Claw yang dibuka, dan menurut gue ini akan wasted banget untuk tim Encore Esport, dimana mereka masih membutuhkan beberapa zoning, dan Steridite dari belakang mengangkat satu player derajatnya dari seorang Willboy, dan mereka akan berpindah menuju ke bagian mid lane, karena ini akan menjadi push terakhir dari tim Hearts GGNT nampaknya, karena mereka akan berpindah menuju ke bagian next objektif, yaitu adalah Infinite Slayer yang tersedia di bagian top lane di sana, dan ada satu poin eliminasi yang hampir saja di-collect tapi berubah menjadi full moon, jadinya dapat reduksi damage dan gak jadi tumbang dari seorang Yena ya. Ya betul banget, di sini menurut gua udah makin terpressure, udah selalu kill juga selisih 13, udah gold juga udah beda 7.000, di sini juga Jarbo juga udah pusing, dan kita lihat kita juga bakal langsung Serenade dikonekin, tapi tidak menaiki siapapun, out of range dari kita sendiri. Tapi memang di sini menurut gua dari Hearts GGNT udah sih nunggu DLS aja sih kata gua gitu ya, menurut gua, karena memang di sini sikon mereka buat lu masuk Rizky juga masih 50-50, kita lihat juga bakal langsung kontak gitu aja, di lock itu aja seorang FJ, seorang takonya, tapi takonya hanya sekedar nge-lock itu aja untuk ngejar FKT, masih bisa SF dan harus meninggal, terlalu sakit, stucknya kayaknya stuck 45 deh tower. Iya, itu sakit banget pak, dan akhirnya 2 player hilang. Nah ini tadi kan gue sempat bilang kalau misalkan ini akan menjadi push terakhir mereka masih bisa manfaatin Infinite Slayer secara baik. Kalau misalkan mereka tetap maksa, mereka hilang orang, dan ternyata mereka hilang 2 player. Walaupun emang Infinite Slayer masih bisa mereka amankan, at least meminimalisir kerugian itu adalah hal yang perlu kita consider. Ya betul, makanya di sini menurut gua GGNT jangan sampai overcommit kayak tadi. Gua takutnya ya, ini match kayak game yang tadi sebelumnya gitu kan. Jadi GGNT udah menang di early-nya, mid game-nya pun tadi GGNT masih bisa menyimbangi, tapi Encore tipis-tipis late game udah menguasai game. Jadi bahaya banget kalau misalnya kita ngomong Pirate, tire udah hancur, tire 1-2 dari GGNT, tersisa high ground doang dari top lane, bottom lane sama mid lane ya. Itu menurut gua bahaya dari GGNT sendiri. Betul, dan ini kalau misalkan dilihat ya dari perbedaan network, oke lah berbeda 4.000, tapi kalau misalkan dilihat dari buff damage output, ini Encore bakalan besar banget. Mereka menang skirmish aja, itu mereka bisa potensi lengserin semua player dari Hearts GGNT, dan ternyata Demon Claw coba untuk dibuka, masih bisa melakukan upaya wall skipping harusnya, dan ternyata ditahan begitu saja, dan Jarboy berhasil take down dengan menerima banyak sekali damage dari Shuriken Toss, dan mencoba untuk di-cleansing, namun dibubarin, justru Anet yang membantu mereka semua untuk pulang. Fire Embers dibuka, dan Encore Esports masih bisa melakukan upaya defense, namun hanya tersisa sekitaran 3 ultimate di sana, dan seorang Tako dan juga Willboy yang masih memiliki Embers terakhirnya, dan 29 deck mencoba untuk melakukan upaya defense dengan full moon mode-nya, dan akhirnya bisa melakukan upaya clear wave, dan mid-nya nampak sudah berhasil diamankan oleh Hearts GGNT, namun masih sisa bottom lane karena ada Infinite Player yang disamen menuju ke bagian bawah. Ya betul banget, tadi sih menurut gua tadi udah nice banget ya proxy dari seorang Lorionnya ke arah dari Jarboy. Akhirnya Jarboy udah bisa ngapa-ngapain, di match masuk juga, Lorion juga nge-backup di match juga, jadi menurut gua tadi bagus banget. Cuman memang sayang sekali tadi Jester FKT malah nge-open Hurricane Wall di sana ya. Karena tadi malahan menurut gua pertama harusnya kalau misalnya lu mau pecahin juga kayaknya nggak perlu, soalnya kenapa, mereka pasti pulang. Mereka pasti pulang, lu tanpa pakai ultimate pun mereka pasti pulang, dan kedua ultimate lu bisa dipakai buat momen lain gitu. Jadi menurut gue sayang banget ya ultimate lu dipakai, meskipun memang dia Hurricane Wall-nya kalau misalnya kita lihat momen tadi setelah dia Hurricane Wall nggak ada momen yang dimana dia bisa digunakan Hurricane Wall ya, belum. Kita lihat juga daerah atas di sana 29 Desember dia coba mapping ke arah depan, tapi cuma gocek-gocek manja aja, poking Jester FKT di sana. Tapi memang di sini sih pedih menurut gue Jester FKT, kalau misalnya udah sampai late game bonyok sih Jester FKT. Bonyok ya, Bonyok. Karena dia build-nya, mungkin Bapak kita bisa melihat build-nya karena kita penasaran seperti apa build yang dimiliki oleh Jester, apakah dia hybrid, apakah dia full CDR dan juga magic damage. Karena kalau misalkan Anet harusnya ya, kalau misalkan dijadiin OBS sih dia bakalan kombinasi. Oke, betul sebetulnya. Karena ada item off di sana yang bisa kita bilang nambah HP dan juga CDR. Terus juga ada Beret Agony yang
hybrid hitungannya karena Ya, dia ada betul. Dev, ada HP, Hybrid. dan ada Frosty yang hybrid juga. Hybrid Jadi juga full sama. hybrid ya. Dan itu useful banget sih, dia Heeh. bikin Frosty sama Barry itu useful banget karena memang lu bikin kalau misalnya Anet lu bikin tank pun menurut gue malahan itu ya bukan itu useless baru, tapi kita lihat juga bakal dia waring gitu aja dan Fresh 5 di sana langsung di wali open gitu aja berkacang-kacang. FJ juga bakal di backup oleh seorang dia EW di matchnya, tapi kita lihat juga langsung keluar ultimate seorang dari Jarbo di sana, tapi kita lihat juga Berjeter juga langsung keluar ke arah depan, tapi tidak bisa membendung, dia bisa berikan live Jai, kill why? dari seorang Eldah tertumbang seorang dari Jarbo juga 29 Desember sana 65 versus 3 di sana, tapi kita lihat juga bakal dikejar seorang Will Boy-nya dan harus meninggal ketiga player. Apakah ini titik kemenangan oleh tim dari Hearts GGT sendiri? Tako mencoba bayawanin pada seorang di Iowa di sana, tapi Tako mau muter-muter aja. Buying time, seorang dari Tako harus meninggal. Apakah ini titik bakal di Envis kah? Ini enchant script sih, bakalan susah banget buat di-clear sama seorang Tuko yang kita tahu sendiri dengan penggunaan satu Hurricane Wall bakalan ditutup begitu saja, nggak bisa menyumbangkan beberapa pasifnya menuju ke bagian minion, dan Encore Esport dikalahkan. Hearts GGNT menjadi pemenang untuk di match yang kedua di hari ini. Wow.